Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali Khairuddin Gabrasiad dari Teknik Metalurgi Material angkatan 2022. Di sini akan menjelaskan mengenai sifat mekanik dari material polimer. Baik, selanjutnya membahas mengenai sifat mekanik material. Sifat mekanik material itu apa sih? Sifat mekanik material adalah sifat yang mengacu pada respons atau perilaku suatu material terhadap gaya eksternal yang diterapkannya. Di sini bisa dalam bentuk kekuatan, kekakuan, elastisitas, ketangguhan, kekerasan. Untuk kekuatan sendiri adalah kemampuan untuk menahan gaya atau tekanan deformasi agak hingga suatu material mengalami kegagalan atau strength material. Lalu kekakuan sendiri itu merupakan modulus elastisitas yang merupakan ukuran kekakuan atau ketegangan untuk menghasilkan deformasi pada suatu material. Elastisitas sendiri untuk yaitu kemampuan untuk material untuk kembali ke bentuk asalnya yang dan sewaktu diberi oleh beban. Di sini bisa dikatakan sebagai reversible. Lalu yang keempat ada ketangguhan, kemampuan material untuk menahan suatu retakan atau patahan yang bisa disebut dengan ductility, dan kekerasan di sini adalah resistensi suatu material atau deformasi secara permanen di akhirnya. Dan di sini beberapa faktor dari sifat mekanik suatu material yaitu struktur molekul, komposisi, ukuran butir, perlakuan panas, defek, dan pengaruh lingkungannya. Dan untuk secara detail, sifat mekanik suatu material polimer dibagi menjadi beberapa, yaitu berat molekul, PDI, dilihat fleksibilitas, kecabangan, hubung silangnya, interaksi antar molekul, dan derajat kristalinitasnya yang akan dijelaskan setelah ini. Sifat mekanik suatu polimer. Sifat mekanik suatu polimer merupakan respons untuk memengaruhi bagaimana polimer mempengaruhi dari kinerja yang di bawah beban atau kondisi tertentu. Jadi di sini itu polimer berperilaku bagaimana apabila dirinya diberi beban. Di sini klasifikasi berdasarkan reaksi mekanik berdasarkan panas dan tekanannya dibagi menjadi tiga, yaitu ada termoplastik, ada elastomer, dan termoset. Di sini termoplastik itu dapat dilihat dari gambar yang saya tampilkan, bentuknya bisa linear dan juga sifatnya bisa bercabang sedikit begitu. Dan ada elastomer yang mana memiliki hubung silang antar polimer-polimernya. Dan termoset di sini memiliki banyak hubung silang dan juga utamanya bisa disebut sebagai bentuk jaringan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat mekanik polimer berdasarkan perbedaan sifatnya antara termoplas, elastomer, dan termoset. Di sini eh, sifat mekanik dari segi kekuatan dan kekakuan perbedaan dari termoplastik, elastomer, dan termoset yaitu bisa dilihat bahwa termoplastik memiliki kekuatannya rendah ke sedang, elastomer umumnya rendah, dan termoset itu cukup tinggi dikarenakan hubung silang atau ikatan yang terjadi di antaranya itu banyak. Dan di sini ada elastisitasnya, umumnya termoplastik itu moderat, yang mana di sini tidak kadang termoset itu rendah dan tapi tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi. Untuk elastomer sendiri sangat tinggi karena memiliki hubung silang, dan termoset bisa rendah hingga moderat juga karena hubung silangnya yang cukup banyak dan cukup keras begitu. Dan deformasi plasisnya termoplastik memungkinkan pada suhu yang tinggi, dan elastomer itu cukup tidak signifikan karena memiliki hubung silang yang terjadi, dan elastomer juga tidak signifikan karena hal yang sama dengan elastomer. Dan ketangguhannya sendiri, termoplastik cukup moderat, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Elastomer memiliki ketangguhan yang besar, yang tinggi. Termoset juga karena sifat ikatan antar molekul dan hubung silangnya juga itu yang mendukungnya. Untuk kekerasan sendiri, termoplastik rendah ke sedang, elastomer rendah ke sedang, dan termoset tinggi. Untuk ketahanan termalnya, termoplastik terbatas dan umumnya di sini tuh rendah. Elastomer ketahanan termalnya
itu cukup tinggi dan memungkinkan apabila dikasih thermal memiliki sifat yang elastis dan termoset cukup baik. Sebenarnya bagaimana sih fenomena deformasi polimer apabila diberikan pengujian tarik padanya? Di sini ada beberapa step yang terjadi. Yang pertama itu perpanjangan molekul atau orientasinya suatu molekul yang menjadi elastis pada daerah elastis. Di sini orientasinya akan menjadi sejajar dengan arah tarikannya. Dan yang kedua yaitu mulai meregang, yang mana di sini akan memasuki daerah plastis, di mana rantai molekul akan meregang dengan jarak antar atomnya akan meningkat juga. Di sini misalnya yaitu ada deformasi plastis, terjadi deformasi berupa deformasi plastis yang mana molekul mengalami perpanjangan dan juga bahkan di sini mengalami necking. Terus di akhir grafik bisa dilihat berupa deformasi atau perpatahan. Di sini merupakan titik patah ketika polimer diberikan beban yang besar akan mengalami failure. Di samping saya tampilkan 3 gambar. Yang pertama merupakan bagian-bagian daerah mana dari suatu grafik, lalu yang di kanan merupakan gambaran apabila diberi uji tarik, yang di bawah merupakan gambaran yang A merupakan material getas yang elastis dan yang bawah merupakan elastis juga. Di sini saya menunjukkan grafik yang mana menunjukkan perbedaan pengaruh panas yang diberikan pada suatu material polimer. Di sini contohnya yaitu PMMA yang mempengaruhi grafik grafik uji tarik yang diberikan. Di sini bisa diketahui sifat kekuatan, duktilitas dan brittle-nya. Dan di samping juga bisa dilihat suatu grafik apabila ditampilkan seperti gambar maka bisa bersifat lunak, keras, atau bahkan ulet begitu. Selanjutnya, mengenai pengaruh atau faktor pada suatu sifat material terhadap suatu material polimer. Di sini yang pertama, sifat mekanik dari segi berat molekulnya. Apabila berat molekul semakin tinggi, fleksibilitas akan semakin tinggi, duktilitas semakin tinggi, dan kekuatannya juga akan semakin berkurang. Hal ini dikarenakan karena memungkinkan untuk melihat dari pergerakan antar molekulnya. Dan pergerakan molekul di sini akan semakin sulit dan juga akan lebih sedikit interaksi antar molekul. Di sini yang kedua yaitu PDI atau distribusi berat molekulnya. Apabila semakin tinggi, fleksibilitas akan semakin tinggi dan kekakuannya juga akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga yaitu fleksibilitas rantai atau backbone. Apabila semakin tinggi maka elastisitasnya dan akan semakin tinggi, kekuatannya semakin berkurang, dan yang mana fleksibilitas sendiri di sini akan membuat suatu material menjadi lebih stabil. Lalu yang keempat yaitu percabangannya atau branching. Apabila semakin tinggi maka elastisitas atau fleksibilitasnya tentu akan semakin tinggi dikarenakan adanya hubungan silang yang terjadi juga mengikat antara molekul yang lain dengan polimer yang lainnya sehingga gerakannya cukup terbatas dan memiliki sifat yang fleksibel. Hubungan silang di sini atau crossing apabila semakin tinggi maka akan semakin brittle dan juga tahan thermal. Dan interaksi antar molekul di sini, intermolecular interaction yang semakin tinggi akan membuat semakin brittle, kaku, dan fleksibilitasnya akan semakin berkurang. Karena interaksi di sini akan membuat suatu material lebih padat. Di sini derajat kristalinitas yang tinggi akan membuat kenaikan kekuatan, kekakuan, dan kekerasan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.